Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pejuang CSN 2021 yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan share mengenai rumpun jabatan kekomputeran dan kisi-kisi soal SKB-nya. Materi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, tentang misalkan jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa, apakah itu masuk dalam rumpun komputer atau enggak, kemudian jabatan instruktur, jabatan auditor, apakah itu masuk dalam rumpun jabatan komputer, dan bagaimana kisi-kisi soal SKB-nya. Nanti akan saya jelaskan dalam pertemuan ini. Di dalam dunia ASN ini sebenarnya ada 3 kelompok jabatan ya. Yang pertama jabatan pimpinan tinggi, yang kedua jabatan fungsional, dan yang ketiga jabatan administrasi. Untuk jabatan fungsional sendiri, ini jenisnya banyak sekali, ada ratusan ya. Sehingga pemerintah ini membuat pengelompokan rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang diatur dalam Perpres nomor 87 tahun 1999. Adapun dalam Perpres tersebut, rumpun jabatan fungsional ini terdiri dari 25 rumpun ya. Antara lain yaitu pertama rumpun kekomputeran, 2 rumpun fisika, kimia, dan yang berkaitan, 3 rumpun matematika, statistika, dan yang berkaitan, keempat rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan, kelima rumpun penelitian dan perekayasaan, yang keenam rumpun ilmu hayat, 7 rumpun kesehatan, 8 rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi, 9 rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus, 10 rumpun pendidikan lainnya, 11 rumpun operator alat-alat optik dan elektronik, 12 rumpun teknisi pengontrol kapal dan pesawat, 13 rumpun pengawas kualitas dan keamanan, 14 rumpun akuntan dan anggaran, 15 rumpun asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan, 16 rumpun imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan, 17 rumpun manajemen, 18 rumpun hukum dan peradilan, 19 rumpun hak cipta, paten, dan merek, 20 rumpun penyidik dan detektif, 21 rumpun arsiparis, pustakawan, dan yang berkaitan, 22 rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan, 23 rumpun penerangan dan seni budaya, 24 rumpun keagamaan, dan 25 rumpun politik dan hubungan luar negeri. Nah, inilah ada 25 rumpun jabatan fungsional yang perlu teman-teman ketahui ya. Sekarang kita lanjut ke rumpun kekomputeran. Nah, di dalam rumpun kekomputeran ini sebenarnya ada berapa jabatan fungsional sih? Nah, di sini ini saya sudah memberikan ada 5 jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun kekomputeran, yaitu yang pertama Pranata komputer sendiri yang kita kenal, kemudian yang kedua Manggala Informatika, kemudian yang ketiga operator SIAK, keempat administrator database kependudukan, dan yang kelima adalah Sandiman. Sementara dari rumpun kekomputeran itu juga ada sempalan ya, persabangan jabatan pelaksananya. Antara lain jabatan pelaksana yaitu pengelola situs dan website, pengelola teknologi informasi, analis informasi, perancang simpek, teknisi jaringan, kemudian pengelola sistem dan jaringan, analis digital forensik, analis media sosial, teknisi komputer, pengelola database, peranata teknologi informasi, pengelola keamanan informasi, pengelola SIG, dan lain sebagainya. Kemudian, jika jabatan itu satu rumpun, ini keuntungannya apa sih? Apa yang sama dari rumpun jabatan tersebut?
Nah, berkaitan dengan soal SKB, ini biasanya yang masih satu rumpun jabatan, ini soal SKB-nya mirip-mirip ya. Yang membedakan hanyalah komposisi dan penekanan materinya yang berbeda. Misal, Pranata Komputer ini lebih ke arah keilmuan komputer secara umum, sementara jabatan Sandiman lebih ke arah keamanan sistem informasi. Kemudian khusus jabatan pelaksana, misalkan kayak tadi ya teknisi komputer, pengelola teknologi informasi, kemudian analis informasi, dan lain sebagainya itu, ini soal SKB-nya agak bias ya. Karena apa? Karena tidak ada permenpan khusus yang mengatur jabatan tersebut. Kemudian jabatan ASN di luar rumpun kekomputeran yang dapat diisi lulusan TI, ini apa aja sih? Nah, ini yang sering ditanyakan teman-teman ya. Misal pengelola pengadaan barang dan jasa, auditor, instruktur, analis kepegawaian. Ini syarat kualifikasi pendidikannya ada yang mensyaratkan tentang lulusan IT ya. Apakah ini masuk dalam rumpun komputer atau enggak? Nah, ini yang pertama, misalkan pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini termasuk dalam rumpun manajemen. Jelas nanti soal-soal SKP-nya berbeda sekali dengan rumpun komputer. Kemudian auditor. Ini termasuk dalam rumpun akuntansi dan anggaran. Sehingga soal SKP-nya juga berbeda dengan rumpun kekomputeran. Kemudian instruktur. Ini masih masuk dalam rumpun jabatan profesional bidang pendidikan lainnya, sehingga soal SKB-nya juga berbeda dengan SKB rumpun jabatan kekomputeran. Yang keempat, analis kepegawaian ini masuk dalam rumpun manajemen, sehingga soal SKB-nya juga berbeda dengan rumpun jabatan kekomputeran. Jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman yang mendaftar jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa, auditor, instruktur, dan analis kepegawaian. Soalnya tidak berhubungan dengan komputer. Kemudian perbedaan jabatan serumpun kekomputeran. Nah, di sini ada 5 jabatan ya. Ada Pranata Komputer, Operator Siak, Administrator Database Kependudukan, Manggala Informatika, dan Sandiman. Untuk dasar hukumnya, ini masing-masing punya dasar hukum ya. Sementara untuk yang jabatan pelaksana, ini tidak ada dasar hukumnya. Untuk yang Pranata Komputer, ini diatur dalam Permenpan 32 tahun 2020. Sementara untuk operator siak diatur dalam Permenpan 34 tahun 2017. Kemudian untuk administrator database kependudukan diatur dalam Permenpan 35 tahun 2017. Kemudian Manggala Informatika diatur dalam Permenpan 6 nomor 6 tahun 2020. Kemudian Sandiman diatur dalam Permenpan 18 tahun 2019. Kemudian instansi pembina atau juga pembuat soal SKB-nya untuk Pranata Komputer dibuat oleh BPS, operator siak dibuat oleh Kemendagri, administrator database kependudukan juga dibuat oleh Kemendagri, Manggala Informatika dibuat oleh Kemenkominfo, kemudian untuk Sandiman dibuat oleh BSSN. Nah, jika pembuat soalnya beda-beda, kemungkinan besar untuk SKB-nya juga beda-beda meskipun materinya tentang kekomputeran. Kemudian ini yang akan saya soroti, perbedaan soal SKB Pranata Komputer Terampil dengan operator siak. Nah, ini jelas berbeda sekali ya. Pranata Komputer Terampil ini materinya mulai dari sistem informasi geografi dan multimedia, basis data, manajemen infrastruktur TI, pengelolaan insiden dan request layanan TI, kemudian operasi-operasi dasar komputer, serta fungsi dan proses kerja berbagai perangkat keras dan lunak teknologi informasi. Kemudian yang keenam, sistem jaringan lokal. Sementara untuk operator siak, ini materinya meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum meliputi materi umum terkait kehidupan bernegara, bermasyarakat,
Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar. Kemudian materi tentang pemerintahan pusat dan daerah, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Kemudian pengetahuan khususnya meliputi materi khusus tentang administrasi kependudukan yang bersifat khusus, yang kemudian materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus, kemudian materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrator kependudukan dan operator siap. Nah, kemudian perbedaan soal SKB Pranata Komputer Ahli Pertama dengan administrator database kependudukan. Nah, untuk yang Pranata Komputer Ahli Pertama, ini kisi-kisinya meliputi layanan TI, basis data, audit TI, sistem jaringan komputer, infrastruktur TI, analisis dan perancangan sistem, yang ketujuh teknik pengolahan data, dan yang kedelapan SIG dan multimedia. Sementara untuk administrator database kependudukan, ini soalnya hampir sama dengan operator SIAK, hanya saja di materi pengetahuan khusus, ini materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrator kependudukan dan administrator database. Ini bedanya hanya di sini aja dengan operator SIAK. Oh iya, bagi teman-teman yang akan mendaftar kelas SKB khusus operator SIAK dan administrator database kependudukan, ini akan kita buka ya. Untuk operator SIAK, ini akan dibuka pendaftarannya tanggal 15 Agustus 2021. Sementara untuk administrator database kependudukan, pendaftarannya akan dibuka tanggal 31 Agustus 2021. Oke, berikutnya saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan soal SKB Pranata Komputer Ahli Pertama dengan Sandiman Terampil maupun Ahli Pertama. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, ini untuk Pranata Komputer Ahli Pertama meliputi layanan TI, basis data, audit TI, sistem jaringan komputer, infrastruktur TI, analisis dan perancangan sistem, teknik pengolahan data, SIG dan multimedia. Sementara untuk Sandiman Terampil dan Ahli Pertama ini sama ya. Untuk kisi-kisi materi SKB-nya yaitu meliputi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, konsep dasar TIK, sistem komputer, jaringan komputer, sistem informasi, database, dan big data, analisis data. Sementara untuk Information Security Awareness atau ISA, ini meliputi keamanan informasi dan manajemen keamanan informasi. Kemudian kesimpulannya apa dari penjelasan di atas? Yang pertama, teman-teman perlu kenali dan pahami ya formasi jabatan yang teman-teman lamar, termasuk rumpun jabatan apa. Kemudian teman-teman juga pelajari pengumuman yang mengatur jabatan tersebut. Dari situ, teman-teman nanti bisa mengetahui tentang ruang lingkup jabatannya seperti apa, kemudian kisi-kisinya nanti tentang apa. Nah, dari situ teman-teman perlu pelajari kisi-kisi materi SKB jabatan yang teman-teman lamar. Jadi, teman-teman PR-nya banyak sekali ya, selain SKD, teman-teman juga perlu dari sekarang mengenali jabatan yang teman-teman lamar. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang melamar dari lulusan IT. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Jangan lupa gabung juga di grup Telegramnya di t.me/info csn 2021. Saya Pak Rahmat, salam Prakom Indonesia.